warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Tardita, NPM 2308260054. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan judul jantung sebagai pompa pada blok BSO1. Jadi pada poin pertama itu ada jantung. Nah, jadi jantung itu dia terletak di rongga dada atau toraks dan cenderung terletak di sisi kiri. Ukuran jantung itu dikira-kira sebesar kepalan tangan dengan berat sekitar 300 gram. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung itu dia dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru, dan timus di bagian depannya. Jadi jantung itu dia terdiri dari 4 ruang jantung yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Jadi 4 ruang jantung tersebut adalah atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Jantung bagian kiri itu memompa darah ke sirkulasi sistemik yang lebih luas dan mempunyai tahanan yang lebih tinggi, sedangkan sirkulasi pulmoner itu mempunyai tahanan yang rendah. Nah, jadi oleh karena itu, otot ventrikel kiri itu dia lebih tebal daripada ventrikel kanan. Jadi jantung itu dia sebagai pompa, dia mempunyai sifat untuk mengeluarkan rangsangan secara berirama. Dalam keadaan biasa, irama jantung itu dia berasal dari simpul SA atau sino-auricular node yang terletak di atrium kanan. Selanjutnya, semua bagian dari jantung mengikuti irama dari simpul SA. Nah, jadi banyak faktor yang mempengaruhi irama dari simpul SA. Di antaranya itu adalah rangsangan suhu yang meningkat, kekurangan oksigen, turunnya tekanan darah, dan masih banyak lainnya. Pada poin kedua itu ada faktor yang mempengaruhi jumlah darah yang dapat dipompakan keluar dari jantung. Yang pertama itu besarnya ventrikel atau bilik jantung itu sendiri. Dengan melakukan latihan ventrikel dapat bertambah besar. Yang kedua, kekuatan dari jantung waktu memompa. Jadi hal itu dia tergantung dari kekuatan otot jantung. Dan kekuatan itu dapat bertambah dengan adanya latihan. Yang ketiga, jumlah darah yang dikembalikan ke jantung. Jadi latihan olahraga yang berjalan secara ritmik dan menekan pembuluh darah balik atau vena pada otot-otot kaki itu dapat mengembalikan jumlah darah yang cukup membantu banyak dan menaikkan stroke volume. Nah, pada poin selanjutnya itu ada fase-fase siklus jantung. Yang pertama, itu ada mid diastole. Jadi itu adalah fase pengisian lambat ventrikel atau diastasis, baik atrium maupun ventrikel dalam keadaan istirahat. Darah yang masuk ke dalam atrium melalui pembuluh vena mengalir secara pasif ke ventrikel melalui katup AV yang terbuka, katup semilunaris dalam keadaan tertutup. Yang kedua, itu ada diastol lanjut. Jadi gelombang depolarisasi itu menyebar melalui atrium dan berhenti sementara pada nodus AV. Yang ketiga, itu ada sistol awal. Jadi depolarisasi itu dia menyebar dari nodus AV melalui cabang berkas menuju miokardium ventrikel. Jadi ketika ventrikel mulai berkontraksi, tekanan dalam ventrikel itu meningkat melebihi tekanan atrium. Jadi dia itu berakibatkan katup AV itu akan menutup. Jadi penutupan itulah yang menimbulkan bunyi jantung pertama. Nah, yang keempat itu ada sistol lanjut. Jadi itu adalah setelah tekanan ventrikel melebihi tekanan dalam pembuluh darah, maka katup semilunaris itu akan membuka dan terjadilah ejeksi ventrikular ke dalam sirkulasi pulmoner dan sistemik. Yang kelima itu ada diastol awal. Jadi itu adalah gelombang repolarisasi yang menyebar melalui miokardium ventrikel dan ventrikel dalam keadaan istirahat. Nah, jadi ketika otot-ototnya istirahat, maka tekanan ventrikel itu turun sampai lebih rendah dari tekanan atrium. Jadi itu akibatnya katup semilunaris itu tertutup dan terdengarlah bunyi jantung kedua. Nah, pada poin selanjutnya itu ada suara jantung. Jadi, detak jantung itu dia menghasilkan dua suara yang berbeda yang dapat didengarkan pada stetoskop. Jadi yang sering dinyatakan dengan loop-dub. Jadi suara loop itu dia disebabkan oleh penutupan katup tricuspid dan mitral yang memungkinkan aliran darah dari atrium atau serambi jantung itu dia ke ventrikel atau bilik jantung. Dia tuh dan mencegah aliran balik dan dapat disebut dengan suara jantung pertama atau S1. Nah, itu yang terjadi pada awal sistol atau periode jantung berkontraksi. Jadi selanjutnya itu suara dub. Dia itu disebut juga suara jantung kedua atau S2 dan disebabkan oleh penutupan katup semilunar yang membebaskan darah ke sistem sirkulasi paru-paru dan sistemik. Pada poin selanjutnya itu ada mekanisme kerja katup. Jadi ketika tekanan di belakang katup lebih tinggi, maka katup akan membuka. Dan ketika tekanan di depan katup lebih tinggi, katup tertutup. Jadi perhatikan bahwa ketika tekanan lebih besar di depan katup tidak membuka ke arah belakang. Jadi katup itu dia bersifat satu arah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.